93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini, dan saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda untuk talk show parlemen kita di kesempatan hari ini. Ya, tema kita adalah seragam sekolah gratis siap direalisasikan. Anda yang butuh informasi ini, nah tentu saja tidak akan melewatkan talk show kita kali ini. Saya sudah menghadirkan narasumber wakil kita di DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Kesra, ada Pak Insinyur Haji Muhlis Amisbah. Assalamualaikum, apa kabar Pak Dewan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, tentu senang sekali bisa kembali ketemu ya Pak Dewan. Dan kesibukan hari ini sebentar ada Rapat paripurna. rapat paripurna. Nah, beberapa hari belakangan ini Pak, kesibukannya apa? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa anggota DPRD itu kan anggota DPRD itu kan mempunyai tiga fungsi, tiga tugas, yaitu pembuat legislasi, membuat budgeting dengan pengawasan. Ya, itu aja kerjanya. Pengawasan apa ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Betul. Ya, kan monitoring dan evaluasi dan lain-lain. Dan sebagainya. Termasuk juga untuk kali ini nih Pak Dewan, ini dengan salah satu program unggulan dari pemerintahan saat ini, dari pemerintahan mulia, ya, adalah seragam sekolah gratis. Nah, ini juga banyak yang kemudian masih menanyakan nih Pak Dewan, seperti apa kemudian program ini, apakah tahun ini siap untuk kemudian direalisasikan atau seperti apa. Tapi kita mengawali dulu nih Pak Dewan dengan persepsi kita harus sama nih. Seragam yang dimaksud ini apa? Apakah kalau mungkin SD itu putih merah, SMP putih biru, ataukah termasuk batik, termasuk seragam-seragam lainnya nih untuk tiap sekolah? Seperti apa? Ya, terima kasih banyak Bu Ida. Jadi memang beberapa hari yang lalu kami sempat melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan. Nah, kami undang semua kepala bidangnya, termasuk hal ini kami tanyakan di hal pemberian seragam, dan syukur alhamdulillah di tahun 2025 ini visi misi Wali Kota Mulia Bapak Munapri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham siap diluncurkan dan direalisasikan di tahun 2025 di penerimaan murid dan siswa baru. Nah, seperti kita ketahui tadi pertanyaannya Ibu Ida, bahwa apakah item-item yang digratiskan. Perlu saya sampaikan bahwa yang digratiskan untuk tahap awal ini, untuk SD itu baju merah putih, 2 pasang. 2 pasang, Untuk SMP biru putih, 2 pasang juga. 2 pasang. Untuk pakaian seragam batik dan olahraga itu untuk sebentar belum. Oh, oke. Mungkin ke depan. Tapi ke depannya ini masih program gratis juga. Ini kan langkah awal. Iya. Jadi 2 pasang. 2 pasang. Oke. Kalau melihat Pak Dewan, ini kan sebentar lagi tahun ajaran baru. Kalau tidak salah 28 ini sudah mulai sosialisasi juga untuk SPMB. Nah, ini kan menghitung hari, ini gimana persiapan dari instansi terkait untuk yang tentu saja bisa menangani seragam gratis ini, sudah sampai sejauh mana nih fungsi Pak Dewan sebagai pengawas sini? Jadi memang pastilah ada sedikit kendala karena ini kan program yang baru di Kota Makassar. Program yang sangat baru yang dilaksanakan oleh Wali Kota Mulia dan memang sangat mulia karena memberikan bantuan pakaian sekolah gratis kepada murid dan siswa di Kota Makassar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hasil dari rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan itu jumlah sekolah yang disiapkan untuk pakaian gratis itu untuk sekolah SD itu 314 sekolah. Untuk SD SMP 55 di tahun 2025 ini, dan jumlah siswa yang di cover 18.620 murid untuk tingkat SD dan 13.690 untuk siswa SMP. Anggaran pengadaannya ini sekolah gratis ini itu tadi 2 pasang, dan sistem pelaksanaannya itu adalah Bapak Wali Kota di sini memberdayakan UMKM
usaha menengah dan kecil iya. di Kota Makassar. Dengan sistem dia itu UMKK itu diperkirakan ada 50-an yang ikut melalui sistem pengadaan e-katalog. Iya. Ini yang akan berkontrak dengan Dinas Pendidikan. Pelaku UMKK yang berkontrak di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Iya. ini tadi UMKK ini yang berkontrak dengan Dinas Koperasi. Iya. Nah, yang sudah memenuhi syarat seperti diatur oleh sistem pengadaan barang dan jasa untuk UMKM meliputi 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Iya. Ini diharapkan dapat menyediakan seragam sekolah gratis di wilayahnya. Jadi UMKK ini yang 50-an ini yang berkontrak dengan Dinas Pendidikan untuk penyediaan pakaian gratis, dan mereka nanti ini yang berkontrak dan dia ini nanti yang menyiapkan. Iya. Jadi betul-betul pemberdayaan UMKK, UMKK. Ya. Seperti itu, Bu Ida. Ya. Kalau melihat ini kan berapa tadi? Catatan saya di sini adalah 33.000 siswa ya, Pak Dewan. Iya, jadi kalau tingkat SD itu kurang lebih 18.620. Iya. Itu negeri, karena swasta kami belum cover. Iya. Ya, kalau untuk SMP itu kurang lebih 13.690 siswa. Iya. Untuk SMP. Oke. Ya. Dengan range waktu ini kira-kira bisa tercover. Nah, itulah saya bilang mudah-mudahan, karena ini memang program yang baru di pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendidikan, mudah-mudahan kita berdoa bersama, berharap bersama supaya program ini bisa lancar, karena sebenarnya ada cara kalau mau cepat, itu pakai konveksi, pabrik. Cuman hilang nilai pemberdayaan UMKK-nya itu hilang. Oleh karena itu kami coba, mudah-mudahan UMKK yang ada di 50 UMKK ini yang bermitra dengan Dinas Koperasi, yang nanti berdasarkan e-katalog, bisa bekerja dengan maksimal, bisa bekerja dengan baik, sehingga bisa memenuhi baju seragam sekolah untuk anak SD dan SMP. Artinya 50 ini sudah tidak harus mendaftar lagi, begitu Pak Dewan, sudah langsung mengerjakan nanti? Ya, jadi 50 orang ini, 50 UMKK ini memang selama ini mitra kerja dari binaan daripada Dinas Koperasi. Dinas Koperasi, ya. Dari 50 UMKK inilah yang nanti mempekerjakan anggota-anggotanya di bawah yang tukang jahit yang ada di kecamatan itu. Harapan kami bersama mudah-mudahan ini bisa lancar sesuai harapan. Tapi saya katakan tadi sebelumnya, sebenarnya adalah kalau memang sistem penyediaan baju gratis untuk anak sekolah kita ini untuk SD dan SMP, kalau cepat sistem dikonveksi. Iya. Tapi ada nilai lain melibatkan UMKM gitu ya. Ya, tapi karena itu saya bilang tadi, ya mungkin program pemenuhan baju gratis itu terpenuhi, tapi ada nilai-nilai yang tertinggalkan. Oleh karena itu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Memberdayakan, pemberdayaan UMKK di Kota Makassar. Betul. Nah, untuk juga nanti pelaksanaan ini kalau kita lihat nih Pak Dewan, apakah semua sekolah SD dan SMP ini sudah tercover atau ini juga bertahap? Jadi kalau di data ini, di data yang kami terima ini, semua SD, SMP yang baru, kelas 1 SD dengan kelas 7 kelas 7 SMP. Iya, betul. Ya, tercover semua, kecuali kelas 2 dan 3 belum. Iya. Belum. Dan sekolah swasta belum. Swasta belum. Jadi negeri dengan yang terdaftar di sini berarti semua sekolah negeri sudah tercover di sini. Nah, jadi ukuran yang disiapkan itu ukuran S, M, L, dan XL. Nah, jadi nanti mungkin ada anak-anak yang lebih besar lagi, itu nanti dibuatkan khusus dari tukang jahitnya. Nah, ada juga nih Pak Dewan yang sempat bertanya ke saya. Ini kan awalnya tidak ada spesifikasinya bahwa untuk tahun ajaran baru saja atau anak baru di tahun ajaran baru, perkiraan orang tua adalah anaknya itu meskipun kelas 2, kelas 3, dan seterusnya itu juga di-cover pakaiannya untuk saat ini. Untuk saat ini belum. Belum ya. Saat ini belum. Jadi pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan baru memberikan anggaran untuk kelas 1 SD dengan kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Dengan anggaran 11 M kalau tidak salah ya. Kalau anggarannya sebenarnya kemarin itu di awal disiapkan 11 miliar. Tapi ini saya lihat kurang lebih cuman 11 miliaran kalau tidak salah. Oke. Untuk pengawasan dalam hal ini Pak Dewan sudah sampai sejauh mana kemudian para UMKM kita ini yang bersedia untuk nanti mengcover ataupun juga membuat pakaian-pakaian seragam ini untuk sampai hari ini? Ya,
Kalau sampai hari ini, karena kan begini, di Komisi D itu yang kami teman bermitra itu kan Dinas Pendidikan. Empatnya anggarannya untuk penganggaran sekolah ini. Tapi pelaksanaannya, eksekusi di lapangan itu melalui Dinas Koperasi, Komisi B. Nah, ini yang belum kami koordinasikan ke sana, sejauh mana teman-teman di Komisi B mengawasi dan mengevaluasi ini UMKK di masyarakat. Masih butuh waktu ini. Ya, tapi kami di Komisi D dengan Dinas Pendidikan setiap saat berkoordinasi untuk kelancaran program ini. Karena pasti ada hambatannya, Bu Ida, karena program baru. Program baru. Jadi saya harapkan kepada pemirsa Radio Gama untuk senantiasa mendoakan kami, mendoakan Dinas Pendidikan, mendoakan semua supaya program ini bisa lancar. Hilangkan begitu dulu pikiran-pikiran negatif, supaya program ini bisa, karena ini program yang sangat mulia menurut saya. Tetap support Pak Dewan seperti apa. Ini misalnya nih Pak Dewan, kalau di lokasi tersebut tidak ada tukang jahit misalnya taruhlah di kepulauan, pulau-pulau kita ini kan ada sekolah di situ, kemudian di sekitar itu tidak tukang jahit, seperti apa? Saya rasa sudah terpikir oleh Dinas Koperasi. Dinas Koperasi kan sudah tahu tempat-tempat mitra kerjanya yang yang dilatih selama ini, yang ikut pelatihan. Nah, nantilah di situ nanti kalau misalnya periode sekarang ini di pulau-pulau belum ada, mungkin karena visi misi wali itu memberdayakan UMKM, mungkin di situ nanti dibentuk Oke, yang jelas diadakan pelatihan di situ. Yang jelas bahwa memang siap untuk segera direalisasikan, diluncurkan di tahun ajaran baru ini 2025. Oke, sedikit kemudian keluar dari pakaian seragam gratis ini, Pak Dewan, berkaitan dengan pendidikan SPMB ini, sampai sejauh mana pengawalan yang dilakukan teman-teman Komisi D untuk hal ini? Ya, itu juga termasuk itu juga termasuk hal yang sering kita pertanyakan. SPBB ini tadinya kan kemarin kan ada masalah. Tahun lalu 2024 itu per lab itu jumlah siswanya, sehingga ada beberapa siswa dan murid yang tidak dapat nomor deposit. Nah, ini dapat petunjuk, jadi memang sekarang dibatasi. Sekarang kalau saya tidak salah untuk SD tinggal 28 orang per kelas, dan untuk SMP 32 orang per kelas. Nah, bagaimana kira-kira kalau daya tampung ini terbatas? Oleh karena itu ini pekerjaan baru buat wali kota Mulia untuk membangun kelas-kelas baru. Nah, apalagi tadi beberapa hari ini saya banyak melakukan monitoring dan sidak di beberapa sekolah SD. Memang sekolah kita di SD itu memang sudah banyak yang bisa di lantai 2 dan lantai 3. Dan memang kondisi bangunannya memang sudah tidak memungkinkan. Ini maksud saya, kita bangun utuh, bangun, terus ditambah lantainya supaya kelas-kelas bertambah dan bisa menampung siswa. Nah, selanjutnya adalah karena beberapa tahun terakhir ini kita kenal di Kota Makassar itu kan ada sekolah SD unggulan, ada SMP unggulan. Harapan saya kepada wali kota yang Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Lia Mustika Ilham, bahwa bagaimana kira-kira kalau sekolah semua ini kita jadikan semua unggulan, atau misalnya SMP 6 unggulan kan misalnya, kita jadikan percontohan itu untuk sekolah-sekolah yang lain. Bangunannya kita benahi, guru-gurunya kita benahi, diberikan pelatihan supaya berkualitas dan menjadi unggulan juga. Jadi orang tidak pilih-pilih lagi sekolah-sekolah, karena semua sekolah di Makassar, SD dan SMP itu adalah sekolah unggulan. Tapi perjalanan sampai ke sini apakah sudah terrealisasi sedikit demi sedikit, Pak Dewan? Step by step. Step by step. Sudah mulai terlihat. Oke. Artinya juga meskipun sekolah swasta ini juga tetap bisa masuk, diperhitungkan bahwa bisa menjadi pilihan nantinya ketika mungkin pada saat penerimaan SPMB ini tidak lolos begitu untuk cuma ini yang perlu memang mungkin mudah-mudahan perlu kita carikan solusi bersama. Bagaimana kira-kira anak-anak yang sekolah kan memang sekolah di negeri kan gratis, yang di swasta ini yang belum. Nah, ini mungkin perlu yang dipikirkan bersama supaya orang yang sekolah di sekolah swasta itu juga gratis. Oh, bisa seperti itu nantinya. Oke. Nah, berkaitan dengan anak-anak yang tamat SD masuk ke SMP ini kan sepertinya tidak berimbang Pak Dewan, untuk sekolah yang akan menjadi tempat dia untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimana upaya dalam waktu dekat ini untuk kemudian mereka bisa tertampung semua? Nah, inilah yang menjadi problem kita bersama, bahwa
belum sebanding antara alumni SD ditampung di SMP. Betul. Oleh karena itu solusinya adalah penambahan kelas. Tidak ada jalan lain. Karena lokasi kosongnya di Kota Makassar untuk membangun lokasi baru itu sudah hampir tidak ada. Sudah hampir tidak ada. Oleh karena itu solusi terbaik adalah renovasi dan pembangunan sekolah yang masih lantai 1 untuk menjadi lantai 2 dan menjadi lantai 3. Dan itu termasuk juga sekolah-sekolah yang ada di pulau. Ya, Pulauan begitu. di pulau. Ini pulau Wali Kota Bapak Munda Perdari Puding ini sudah menggagas sekolah di SMA di pulau. Sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur untuk mencanangkan sekolah SMA di pulau. Oke. Kesiapan untuk SPMB ini Pak Dewan tentu juga harus melihat banyak. Kalau kemarin PPDB saja sudah sepertinya 3 tahun ya, tapi masih saja belum apa namanya, belum clear. Iya, belum clear. Ini berpindah lagi sistemnya meskipun ini dari pusat memang, tapi seperti apa kalau untuk Makassar melihat kesiapannya? Sebenarnya yang hampir sama Ji. Cuman tahun lalu itu kan terakhir sistem apa namanya, zonasi. Ini sekarang kan sistem domisili. Nah, memang sih sekarang sudah agak ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Di tahun yang lalu, kalau misalnya ada masyarakat Bu Ida memegang kartu KK, itu bisa mendaftar di sekolah yang terdekat dengan kakaknya itu. Sekarang sudah nggak bisa, karena harus domisili. Artinya kan banyak orang yang kasih pindah anaknya menumpang di keluarganya. Ini tidak bisa kalau bukan atas nama kepala keluarga di situ utuh, itu tidak bisa diterima. Dan yang membuat sebenarnya rancu adalah kebanyakan mindset orang tua itu menganggap bahwa sekolah ini unggulan. Dan dia ingin masuk ke anaknya sekolah di situ dengan cara memaksakan. Dengan cara memaksakan kehendak. Nah, ini yang membuat apa namanya? Membuat situasi sedikit agak gaduh. Makanya solusinya adalah membangun kelas-kelas baru dengan melantikkan kelas supaya daya tampung lebih bertambah. Yang kedua, menjadikan sekolah-sekolah yang lain itu untuk memperbaiki fasilitasnya dan memperbaiki kualitas gurunya supaya unggul juga. Jadi orang di mana-mana bisa sudah tidak pilih-pilih sekolah lagi. Itu solusi yang terbaik. Artinya pemerataan begitu ya. Sesuai juga dikatakan bahwa memang pemerataan pendidikan untuk pendidikan dan kesehatan di misi dari Mulia. Ya, Pak Dewan. Oke, melihat juga bagaimana kesiapan dari tentu saja Kota Makassar dalam sistem penerimaan murid baru ini. Ada yang satu tentu harus diantisipasi dari sekarang nih, Pak Dewan. Adanya calo. Ini banyak yang kemudian mengatakan, wah kalau di Makassar susah sekolah. Kalau tidak ada orang dalam, tidak ada yang bisa, nggak bisa naik ke sekolah pada tempat yang diinginkan begitu. Bagaimana? Jadi benar Bu Ida. Jadi itu calo itu saya mengatakan seperti keuka. Jadi ada didengar tapi tidak ada kelihatan. Kami juga sering soroti. Bahkan bukan cuman pembayaran masuk di sekolah tertentu. Sekarang orang mau jadi kepala sekolah dengar bayar. Tapi pada saat dicari tidak ketemu. Tapi informasi itu ada. Seperti minta maaf seperti kentut, ada baunya tapi nggak ada warnanya. Nah, itulah oleh karena itu tugas kita bersama untuk memperbaiki. Kalau memang mau diperbaiki pendidikan, ya harus hentikan cara-caranya membayar dalam di suatu sekolah. Kemarin sempat podcast juga dengan Ketua Komisi D dengan Ari mengatakan bahwa memang akan tegas nanti ditindak ketika memang ditemukan ada yang menjadi calo, ataupun yang melewati proses ini dengan tidak semestinya. Tapi jadi apa yang dikatakan Ketua Komisi itu sangat benar, sangat benar. Kita terus senantiasa menginvestigasi. Cuma memang Ibu Ida, jadi kadang sebenarnya ada juga misalnya ada calo kerjasama dengan gurunya, ada juga calo memang jalan sendiri dia yang ambil uangnya orang. Nah, ini yang kami tidak inginkan di DPRD. Oleh karena itu himbauan kepada apa namanya orang tua murid dan siswa yang mau mendaftar sekolah baru, jangan pilih-pilih sekolah. Jangan pilih-pilih sekolah, di mana sekolah terdekat di situ mungkin sekolah, karena sekolah di unggulan itu belum ada jaminan bahwa kita sukses. Jadi mindset itu harus diubah. Karena kenapa? Sekarang ini sudah banyak orang
hebat, sudah banyak orang sukses, sudah banyak pejabat yang bukan dari sekolah-sekolah unggulan. Orang tua itu kita harus hilangkan mindset itu, bahwa sekolah di sekolah unggulan itu membuat anak sukses. Sudah itu bukan penyebab utamanya. Nah, meskipun mungkin salah satu faktor. Ya, seperti itu. Ya, tentu juga ini harus dipahamkan ya, Pak Dewan, bahwa jangan sampai anak kita kemudian tidak bisa mengikuti ya di sekolah tersebut. Akhirnya juga kembali ke anak kita juga yang kemudian menyesal masuk di sekolah itu. Intinya jangan pilih-pilih sekolah. Yang penting anak sekolah. Anak sekolah seperti itu. Dan ini memang programnya seperti itu ya, Pak Dewan ya, bahwa tidak ada alasan anak-anak tidak sekolah. Tidak ada alasan tidak sekolah. Kan sekarang sudah gratis pembayaran, gratis baju sekolah. Ya kan? Sudah dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seremonial di sekolah seperti penamatan dan lain-lain, ya kan? Jadi saya kemarin ada sempat orang tua tanya saya, Pak Dewan, dilarangkah kira-kira kalau kita mau melakukan penamatan di hotel? Pak Wali sama sekali tidak melarangnya. Yang dilarang adalah memberatkan orang tua. Kalau kalian misalnya anggaplah di satu kelas yang tamat itu ada 50 orang. Yang mampu ada 20 orang. Kalau 20 orang ini mampu mensubsidi yang 30 orang ini silahkan. Karena keinginannya Pak Wali itu cuma satu, tidak ingin memberikan beban kepada orang tua. Sebenarnya tidak dilarang. Nah, kalau bisa dilaksanakan saya di sekolah yang tidak penuh dengan hura-hura. Ya seperti itu maksud saya. Jadi sekali lagi Pak Wali sebenarnya tidak pernah melarang anak-anak melakukan penamatan di hotel. Cuman Pak Wali menekankan supaya jangan sampai menjadi beban buat orang tua murid atau orang tua siswa. Saya kembali lagi tadi Pak Dewan dengan sekolah swasta. Ketika ada seorang anak yang kemudian nanti tidak terakomodir di sekolah negeri masuk ke swasta, tapi kan swasta ini berlaku pembayaran, ada SPP. Ini yang kami mau tindak lanjuti hal seperti itu. Jujur saya belum dapat informasi dari pemerintah kota perihal anak seperti tersebut, tapi mungkin sudah ada, tapi saya mungkin belum dapat informasinya. Seperti apa perlakuannya bagi anak-anak yang tidak mampu, yang tidak tertampung lagi di sekolah negeri, tapi mau di sekolah swasta. Meskipun sebenarnya Bu Ida, untuk jalur afirmasi, orang-orang yang tidak mampu ada jalurnya, namanya jalur afirmasi. Nah, yang saya khawatirkan kalau jalur afirmasi ini tidak bisa menampung 100% kuotanya. Tapi insya Allah Bu Ida, saya lanjuti setelah tugas hari ini. Afirmasi ini masuk juga yang bagaimana mengcover disabilitas ya Pak ya? Bagaimana yang berkebutuhan khusus. Oke. Tapi kalau misalnya di sekolah yang memang menampung anak-anak berkebutuhan khusus, ini harus difikirkan juga bagaimana SDM pengajarnya. Ini kan butuh memang keterampilan tersendiri kan Pak. Tidak bisa menyamakan dengan anak-anak yang sebenarnya pemerintah kota harus menyiapkan sekolah khusus untuk itu. Tidak bisa dicampur. Bukan berarti diskriminasi, tidak. Betul. Cara pengajarnya yang berbeda. Jadi ada orang bilang, wah dikasih sekolah khusus untuk anak ini karena diskriminasi. Tidak. Karena memang cara belajarnya yang berbeda. Cara belajarnya yang berbeda. Saya rasa cukup, Wida. Oke, jadi seperti itu yang coba untuk kita sampaikan di kesempatan siang ini, bahwa juga sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk gratis seragam sekolah dicoba untuk ataupun juga memang dimaksimalkan untuk diluncurkan ataupun direalisasikan untuk tahun ajaran baru ya. Pak Dewan, kemudian untuk sekolah negeri seperti saya coba mengulang lagi bahwa untuk sasarannya 314 SD dan 55 sekolah SMP, dan ini kemudian akan memberdayakan nanti UMKM yang ada, tentu profesi penjahit di sini yang ada di sekitar sekolah tersebut, dan ini sudah diupayakan tentu untuk bisa maksimal nantinya bagaimana program ini bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Saya minta tanggapan lagi nih Pak Dewan dengan visi mulia saat ini bahwa Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kalau Pak Dewan memaknai ini seperti apa nih Pak Dewan untuk visi dari mulia ini? Ya, jadi visi dan misi mulia itu kan sudah jelas di situ, ada pilar unggul, ada pilar inklusif untuk Kota Makassar. Jadi pilar ini menunjukkan komitmen mulia untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang beberapa aspek seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik
Mulia berusaha menjadikan Kota Makassar terbaik dalam inovasi, efisiensi, dan kualitas hidup. Kalau untuk inklusifnya, pilar ini menggambarkan upaya Mulia untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan Kota Makassar dengan upaya penciptaan kesempatan yang setara bagi semua warga, mengurangi ketimpangan sosial, dan mempromosikan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dan pengambilan keputusan dan perencanaan kota. Oke, dan satu lagi untuk misinya adalah meningkatkan kualitas layanan untuk pendidikan dan kesehatan, tentunya berkaitan dengan seragam gratis ini, seperti itu ya Pak Dewan ya. Termasuk kesehatannya Ibu sudah berjalan dengan baik. Iya, dan juga untuk bidang pendidikan. Ada yang mau disampaikan Dewan untuk pendengar kita, untuk juga penonton podcast kita ini, sekali lagi berkaitan dengan program seragam sekolah gratis? Ya. Untuk para pendengar dan pemirsa Radio Gama, saya sampaikan mari doakan kami dengan DPRD dan pemerintah kota yang supaya saling sinergi bisa mewujudkan bantuan pakaian sekolah gratis, meskipun untuk tahun ini baru untuk kelas 1 dan kelas 7 SMP, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ini bisa ditingkatkan untuk semuanya dan sekolah swasta. Oke, butuh support dari semua masyarakat ya untuk program ini agar berjalan dengan lancar. Baik Pak Dewan, terima kasih Pak Insinyur Haji Molis A. Misbah. Terima kasih Pak sudah hadir. Sudah ditunggu nih untuk rapat paripurnanya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di sini dan menonton kami untuk podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.